Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him, oh come let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing all that hear in heaven God's holy word. Give to our Father glory in the highest. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him, Christ. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him, Christ the Lord. Oh come let us adore him, Christ. Oh come let us adore him, Christ. In excelsis Deo. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, saya percaya semua kekasih-kekasih Tuhan bersuka cita dan tetap bisa mengucap syukur karena Tuhan baik. Bukan karena kita baik dia menjadi baik, tapi memang Tuhan baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum
kita membahas firman Tuhan selanjutnya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk bisa mendapat pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami akan simak, dengarkan, renungkan, resapi dengan baik. Karena firman-Mu itulah kebenaran yang memerdekakan kami dari kesalahan, dari ketidakbenaran. Terima kasih Bapa Surgawi. Urapan Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, memberikan pengertian, pewahyuan, sehingga kami tidak salah menangkap, tidak salah tafsir, tidak salah mengerti untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang sangat diberkati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Saudara, terbiasa kita setiap kali berbicara tentang hati. Ada yang berkata, wah hatiku hari ini enak sekali. Wah hatiku hari ini tenang sekali. Wah hatiku hari ini lagi senang, bergembira luar biasa. Wah hatiku hari ini lagi nyaman. Wah hatiku hari ini biasa-biasa saja. Tapi juga ada yang kebalikannya. Aduh hatiku lagi sedih. Aduh hatiku lagi gundah gulana. Wah hatiku lagi berbeban berat. Wah hatiku sepertinya ada kepedihan yang membuat saya merasa menderita. Wah hatiku tertekan dan masih banyak lagi. Saudara, memang berbicara mengenai hati. Hati itu juga mempunyai peran di dalam kehidupan kita. Dan hati yang kita katakan di sini adalah jiwa. Karena manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita menjadi sempurna karena diciptakan baru melalui kelahiran baru dengan mengundang Yesus Kristus masuk di hati kita dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita minta ampun untuk semua dosa kita, maka kita diampuni, disucikan dari segala dosa, dan kita mendapatkan jaminan kerajaan Allah serta keselamatan. Dan sejak saat itu roh kita sudah sempurna. Roh yang baru. Roh yang bukan dilahirkan dari laki-laki dan perempuan, tapi dari Roh Kudus. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Luar biasa sekali. Bersyukurlah ada keistimewaan pada status kita. Sejak percaya Yesus, kita ini anak Allah. Bukan anak buangan, bukan anak duniawi lagi, tapi kita anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Nah, tapi sesudah kita dilahirkan baru, jiwa ini yang secara umum dibilang hati juga perlu mengalami pemulihan atau pembaharuan. Sehingga Roh Kudus mengajarkan pada kita dengan kuasanya hebat dan berdasarkan kasih Tuhan, jiwa ini dibersihkan. Pertama, dipulihkan dari segala luka batin masa lalu, trauma, sakit hati, dan kemudian dibersihkan dari sampah-sampah dunia, dari sampah-sampah akibat luka batin tadi, dan kemudian kita dibebaskannya. Karena Dia ingin melihat jiwa kita sekarang jiwa yang bersih, jiwa yang suci, sehingga jiwa ini akan mau untuk tunduk kepada pimpinan roh yang sudah baru di dalam kita. Tidak ada pembangkangan, tidak ada pemberontakan, tidak ada perlawanan, tidak ada tindakan yang berlawanan dari keinginan roh, karena jiwa ini sudah menjadi bersih dan baru. Itu sebabnya ada pelayanan inner healing, ada pelayanan pelepasan. Dan kemudian sesudah itu kita perlu makan firman Allah. Karena firman itu menjadi makanan yang bergizi dan bervitamin. Untuk apa? Juga untuk menjadi makanan roh kita dan jiwa kita. Pikiran kita itu adalah salah satu bagian daripada jiwa kita. Sehingga kalau kita makan firman,
pikiran kita juga menyerap firman itu, sehingga pikiran kita juga dibenahi. Pikiran kita yang rusak, yang salah, yang bobrok, yang kotor diganti dengan pikiran Kristus. Dan jiwa kita menjadi bersih. Nah, jadi perlu makan firman. Kita sebagai orang Kristen jangan lalai untuk makan firman. Firman jangan hanya kita dengar dari orang lain. Puji Tuhan kalau kita masih punya waktu, kesempatan, dan memberi diri kita untuk diajar firman. Tetapi kita perlu makan sendiri. Karena dalam makan firman sendiri, Roh Kudus akan berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing. Barangkali melalui firman itu Tuhan berbicara secara spesifik kepada Anda dan saya, atau meneguhkan kita, atau menegur kita, atau meluruskan jalan pikiran kita, atau membersihkan kita dari segala kotoran yang ada, dan membuat jiwa kita sekarang jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, jiwa yang besar, jiwa yang kaya, bukan jiwa yang rapuh. Nah, jadi roh dan jiwa sudah mengalami pembaharuan. Otomatis jiwa akan nurut kepada kehendak roh dengan baik, dengan tertib, dan dengan taat. Tubuh otomatis akan mengikutinya. Mengapa tubuh ini sering merasa lemah, sering merasa mudah kena serangan, sering merasa sakit? Karena jiwa masih belum bersih. Jiwa belum mengalami pembaharuan. Nah, jiwa ini yang tadi saya katakan berbicara tentang hati. Karena sejak kita percaya kepada Yesus, jelas firman Allah ini menentukan sesungguhnya bagaimanakah hati kita yang harus terjadi. Jelas sekali dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, sesuatu hidup itu karena ada kehidupan. Sesuatu yang hidup itu tidak berhenti atau tidak pasif. Tapi sesuatu yang hidup itu akan bergerak dan dinamis. Dan sekarang dikatakan bahwa hati kita harus mengalirkan aliran-aliran air hidup. Jadi hati kita bukan hati yang dingin, bukan hati yang tawar, bukan hati yang bebal, bukan hati yang keras, bukan hati yang berbatu-batu, tapi harusnya menjadi mata air yang mengalirkan aliran air hidup. Dan aliran air hidup itu berkata tentang apa? Tentang perkara-perkara mulia, jernih, bersih dari kerajaan Allah. Sehingga aliran air hidup itu bukannya membersihkan kita saja, bukannya mengaliri kita saja, sehingga kita selalu disegarkan, selalu dipuaskan dari segala dahaga, selalu dibuat hidup kita menjadi hidup yang jernih, yang sehat, tapi juga bisa membersihkan orang lain, bisa memuaskan orang lain dengan memberi minum air yang jernih. Sehingga air yang jernih yang diberikan pada orang lain ini memberikan kesegaran, kesehatan, kebersihan. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Namun, kalau jiwa ini belum mengalami pemulihan dan pembersihan, inner healing dan pelepasan, sukar untuk kita mengalami hal seperti itu. Walaupun Anda bilang, saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis, dan berapa kali Anda dibaptis, memang saya secara pribadi tidak tahu masing-masing Anda. Tapi bukan itu yang menjadi tanda bahwa kita betul-betul orang Kristen. Tindakan pertama memang kita harus lahir baru dan kemudian dibaptis air. Tapi berikutnya jiwa Anda perlu diperhatikan. Seseorang bisa terus hidup di masa lalu atau sering menoleh ke belakang. Bahkan mungkin masih bisa meronta-ronta jiwanya, sedih jiwanya, atau mengalami tekanan, atau mengalami luka yang sangat menyakitkan jiwanya. Gara-gara apa? Selalu masih bisa menoleh ke belakang,
bahkan meresapi kenangan-kenangan yang lalu. Padahal kenangan yang lalu yang manis, yang baik, itu baiklah kita kubur pada waktu kita mengalami kelahiran baru dan dibaptis air. Supaya apa? Kita betul-betul menjadi manusia ciptaan baru. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh melalui kelahiran baru, tapi jiwa tadi. Seringkali banyak orang tidak langsung clear, tidak langsung bersih jiwanya atau tidak langsung sehat. Makanya perlu dibersihkan dari masa lalunya dan juga dimerdekakan dengan pelepasan kuasa Roh Kudus yang akan melakukannya, sehingga jiwa kita sekarang siap untuk diajak berlari karena punya jiwa yang teguh, jiwa yang kuat, jiwa yang bersih, jiwa yang kaya, dan jiwa yang besar. Nah, bahkan dalam kitab Injil Matius 5 ayat yang ketiga sampai dengan 12, kalau Anda baca, memang semuanya adalah khotbah bahagia dari Tuhan Yesus. Semua dikatakan berbahagialah, 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 berbahagialah. Dan kalau kita hidup sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan ini, kita adalah anak-anak Allah, kita orang kerajaan Allah. Itu ayat yang ke-12-nya. Dan ternyata kalau kita perhatikan Matius 5 ayat yang ketiga sampai dengan 12, dari khotbah bahagia ini semua menyangkut tentang kondisi hati. Semua menyangkut tentang keadaan jiwa kita. Karena dikatakan diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini berbicara mengenai jiwa. Jiwa miskin artinya, aduh, aku butuh sesuatu kebenaran. Aku butuh Tuhan. Aku terlalu miskin untuk hal rohani. Aku haus, aku mau terus cari dan kejar perkara-perkara kerajaan Allah, perkara-perkara rohani. Jadi miskin di sini berbicara mengenai kerendah hatian kita untuk mau mencari sungguh-sungguh hal yang mulia dari kerajaan Allah, maka kita akan dipuaskan. Nah, bahkan yang keempat, berbahagia juga orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini berarti juga berbicara hati. Yang berduka cita maka dihibur oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus punya peran untuk menjadi roh penghibur. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Ini juga berbicara hati. Nah, ayat 6, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena akan dipuaskan. Nah, ini juga berbicara hati. Seseorang merasa haus dan lapar, itu adalah kondisi hati. Aduh, hatiku kok haus ya, hatiku kok kepingin ya, aduh hatiku lapar. Nah, tapi lapar apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian ayat 7 juga, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Ini juga berbicara hati. Ayat yang ke-8 juga, berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Juga berbicara hati. Ayat 9 juga berbicara hati, karena berbahagialah orang yang membawa damai, dia akan disebut anak-anak Allah. Dan ayat ke-10, berbahagialah ketika dianiaya oleh sebab kebenaran, karena dia punya kerajaan surga. Artinya, kalau kita mengalami hal yang kurang adil dari dunia, karena kebenaran, karena kita menjadi orang yang percaya Yesus, ampuni dan berkati saja. Sikap kita bukan seperti mereka, kemudian kita marah, kita ngamuk, kita balas dendam. No, itu bukan karakter yang mulia. Itu bukan hati yang suci yang diajarkan oleh Yesus. Tapi berkati, ampuni, Yesus membela kita, dan kita berdoa bagi mereka supaya dibukakan pengertiannya akan kebenaran, supaya dibukakan pengertiannya akan kerajaan Allah dengan benar. Nah, jadi ini masih tentang kondisi hati. Dan kemudian yang ke-12, bersukacita, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 12-nya bersukacita, bergembiralah. Ini juga kondisi hati. Jadi memang hati itu mempunyai masalah. Tapi ketika kita yang menjadi orang Kristen sejati, jangan remehkan masalah hati. Baiklah, kita perlu perhatikan ini. Menurut Alkitab versi LAI, bagaimana kita bisa berbahagia? Ada beberapa poin yang harus terjadi atas hati kita. Dan
Kalau menurut versi King James, bukan hanya berbahagia saja, tapi diberkatilah. Diberkati dalam segala hal. Berarti masalah hati ini penting sekali. Dan bahkan hati kita harus mirip mata air yang mengalirkan aliran air yang hidup. Tapi kalau hati itu belum beres, yang mengalir bukan air yang hidup, yang jernih, yang bersih, yang menyegarkan orang lain, yang membersihkan orang lain, dan menyegarkan, membersihkan diri kita sendiri, yang memuaskan dahaga kita, dahaga orang lain. Tapi mengalirkan aliran yang kotor mungkin malah membuat situasi suasana menjadi keruh, lebih kacau, atau bahkan mengalirkan air yang keruh sehingga apa yang kita katakan melalui mulut kita menusuk orang lain, melukai orang lain, dan bahkan melalui perkataan kita bisa membunuh orang lain. Melalui perkataan mulut kita bisa menjadikan hidup kita mau menjadi seperti apa. Karena apa? Apa yang ada dari hati kita akan meluap keluar melalui mulut. Nah, itu sebabnya hati perlu dibereskan, sehingga berkat itu tercurah kepada kita luar biasa. Kalau kita membaca dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 15, itu juga berbicara tentang hati. Berarti hati itu memegang peran penting bagi hidup kita, di mana diumpamakan oleh Tuhan Yesus sendiri seorang penabur yang menabur benih di tanah. Yang dimaksud di tanah ini tanah apa? Tanah hati kita. Dan ternyata tanah hati setiap orang itu tidak selalu sama. Ada benih yang ditabur tapi jatuh di pinggir jalan. Itu artinya benih itu akan tertabur dengan sia-sia, karena akan segera dimakan oleh burung yang menuju kepada iblis yang mengambil firman itu dari hati seseorang supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Jadi setiap firman diambil oleh setan dan iblis, berlalu begitu saja, hilang begitu saja. Kemudian yang berikutnya adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu kelihatannya orang itu ketika menerima firman, menerima dengan gembira, mengerti. Tapi karena firman tidak berakar, maka dia tumbuh sebentar saja. Ketika ada pencobaan, ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada kesulitan, maka firman itu segera hilang. Karena digambarkan tanahnya tipis, masih dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ada juga benih yang ditabur di tanah yang bersemak duri, sehingga ketika seseorang mendengar firman itu, benih itu tidak bisa tumbuh. Oleh karena apa? Oleh karena terhimpit oleh onak duri. Terhimpit oleh onak duri ini berbicara tentang hal-hal duniawi, roh-roh dari dunia. Ada kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup dan sebagainya, sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah dengan matang. Nah, yang baik itu yang tanahnya gembur. Nah, di sini kita mendapatkan satu pengertian bahwa ternyata tanah hati seseorang itu penting. Mengapa seringkali kita mendengar, bahkan saya sendiri banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara seiman. Ibu, kenapa ya saya kalau baca firman atau saya mendengar khotbah, saya bisa tidak mengerti maksudnya, atau tiba-tiba pikiran saya melantur kemana-mana, atau lagi baca firman malah mengantuk. Saya sih baca, Bu, tapi maksudnya apa? Akhirnya saya bosan. Nah, itu karena tanah hati Anda bukan tanah hati yang gembur. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kotoran-kotoran, oleh masalah, kondisi hati yang negatif, oleh masa lalu, karena luka batin, trauma dan sebagainya, atau hal-hal yang mengikat hati Anda,
lebih daripada keterikatan Anda dengan Tuhan, hal-hal yang menarik perhatianmu, yang engkau cintai lebih daripada perhatianmu kepada hal rohani dan cintamu kepada Tuhan. Nah, akibat daripada hati yang tidak suci, sehingga tidak bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup, itu bisa menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang dikuasai oleh kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian, bahkan yang paling parah adalah tidak percaya. Segala sesuatu bisa tidak percaya walaupun kita tahu ada firman berkata seperti itu, tapi hati kita selalu berkata, ya itu kan firman. Kenyataannya dalam Matius 16 ayat yang ke-8, Yesus mengatakan, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Nah, jadi ini mereka kemudian memperbincangkan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu, untuk memerintahkan berjaga-jagalah dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Mereka berpikir bahwa Yesus sedang menuduh mereka karena murid-murid itu tidak membawa roti. Padahal dimaksud oleh perkataan Yesus ini adalah bahwa kita harus selalu berjaga-jaga di dalam roh, dan roh kita bisa selalu terjaga, selalu dalam kebenaran ketika jiwa kita juga bersih, hati kita juga bersih. Dan salah satunya hati menjadi tidak bersih karena ragi orang Farisi. Apa ragi orang Farisi ini? Adalah pernyataan-pernyataan dan sikap yang menentang atau tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahkan menolak setiap pengajaran Yesus. Nah, inilah ragi orang Farisi, dan itu bisa terjadi ketika hati kita belum dibereskan, ketika hati kita masih hati manusia lama. Jadi izinkan sekarang, bukannya roh Anda diciptakan baru dan kau berkata aku orang Kristen, tapi jiwa Anda juga dibersihkan, karena Allah Bapa ingin ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, Dia akan mendapatkan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara tanpa cacat dan kerut. Artinya hati yang bersih, hati yang suci, dan diberkatilah orang yang suci hatinya. Hati yang suci selain mengalirkan aliran air hidup, akan memancarkan terang Kristus yang luar biasa. Mazmur 24 ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-5 berkata demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini juga berbicara mengenai masalah hati. Bagaimana kita akan menerima berkat dan keadilan dari Allah kita di dalam Yesus Kristus ketika hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang murni. Dan disitulah kita boleh naik ke gunung Tuhan. Apa maksud gunung Tuhan dalam perjanjian baru? Naik di hadirat Allah, tinggal di hadirat Allah. Memang dalam perjanjian baru dengan kita lahir baru dan dipenuhi kuasa Roh Kudus, seharusnya kita sudah dipindahkan daerah tempat tinggal. Secara roh kita tinggal di hadirat Allah. Tapi banyak orang yang merasa hidupnya masih berat, hidupnya masih tertekan, hidupnya rasanya tertinggal, hidupnya rasanya terseret-seret, hidupnya merasa lemah, hidupnya penuh penderitaan dan sebagainya. Padahal dalam hadirat Allah tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, mengapa? Karena rasanya berat. Dengan apa? Berat beban-beban dunia karena kondisi hati yang belum bersih. Kondisi hati yang terus dijejali oleh hal-hal yang dari kedagingan atau dari dunia.
Nah, itu sebabnya kita kehilangan kesempatan untuk tinggal di hadirat Allah sebagai tempat yang orisinil, yang disediakan oleh Allah, didesain oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal kita yang sesungguhnya ketika kita sudah percaya Yesus. Nah, itu sebabnya mari saya mengajak Anda semuanya mau dibersihkan hatinya melalui kesembuhan batin dan pelepasan. Kita semuanya sungguh-sungguh dengan segenap hati, jangan dulu berpikir dan berkata, aku tidak ada apa-apanya, malas. Mari kita merendahkan hati, karena barang siapa merendahkan hati, dia akan menerima banyak dari Tuhan. Dan siapa rendah hati, dia akan ditinggikan. Tapi yang congkak dan sombong, dia akan direndahkan dan dia tidak akan menerima banyak dari Tuhan. Hal-hal yang luar biasa. Baik, sekarang saya mengajak Anda semuanya untuk tenang dan ampuni orang-orang yang pernah melukai hatimu, atau orang-orang yang membuat kau trauma kepada sesuatu, siapapun dia, atau ampuni keadaan kondisi itu sehingga kau menjadi trauma. Saya akan berdoa biar urapan kuasa Roh Kudus menolong Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali Roh Kudus membuat engkau bisa ingat kembali hal-hal yang melukai hatimu atau yang membuat engkau trauma. Dan kasih Yesus serta Roh Kudusnya mendorong hatimu untuk mau mengampuni. Dalam nama Yesus, urapan kuasa Roh Kudus bekerja saat ini. Mari ampuni orang-orang dan keadaan yang perlu engkau ampuni, yang membuat kau terluka, yang membuat kau trauma. Katakan dengan segenap hati, sebut namanya, ucapkan kondisinya waktu itu, dan katakan, aku mau mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sungguh ketika engkau mau mengampuni, kuasa kasih Yesus akan mengalir, menyembuhkan hatimu, dan kuasa darah Yesus akan membasuh lukamu, dan hatimu akan sembuh, maka kamu akan bisa mengampuni. Oh, haleluya, haleluya. Urapan kuasa Roh Kudus sekarang bekerja atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus mengalir, membersihkan hatimu, membasuh luka-lukamu dengan kuasa darah Yesus. Dan sekarang kuasa kasih-Mu membebat luka batin ini. Luka karena disakiti, karena ditolak, karena diperlakukan tidak adil, karena dilukai, karena direndahkan, karena diejek, dan sebagainya. Kasih Yesus mengalir menyembuhkan hatimu, merekat kembali jiwamu yang terluka, yang robek, yang pecah bahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, direkat kembali kasih Yesus yang sempurna menjadi utuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan sekarang hatimu jadi utuh kembali. Utuh kembali. Tuhan mengampuni, maka engkau juga harus mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu. Urapan kasih mengalir dalam nama Yesus. Dan sekarang siap-siaplah. Saya akan berdoa untuk urapan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus, membebaskan Anda dari roh-roh yang mengotori hatimu. Sekarang urapan kuasa Roh Kudus bekerja atas kita semuanya. Dalam nama Yesus, urapan ini sekarang membebaskan kau dari roh sakit hati, roh kecewa, roh merasa direndahkan, merasa dilukai, dibohongi, didustai, ditinggalkan, diberi sikap tidak adil. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh ini keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan mengotori jiwa anak Allah. Roh-roh dendam, roh-roh kelemahan, roh-roh rendah diri, roh-roh kesombongan, roh angkuh, roh keras kepala, roh tegar tengkuk, keluar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus membebaskan engkau. Terima dengan iman, terima dengan iman. Termasuk roh-roh duniawi yang lain, roh-roh duniawi yang masuk karena keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup.
semua lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh-roh perceraian, roh-roh dari orang-orang yang berilmu, ramalan-ramalan, roh bimbang, ragu-ragu, tidak percaya, khawatir, ketakutan masa depan atau takut apapun, lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh hawa nafsu, roh keserakahan, roh pemarah, roh perjudian, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk roh-roh ikatan-ikatan dengan kebiasaan buruk, dengan roh-roh yang lain yang tidak membangun, tidak bermanfaat bagi engkau, bagi rohanimu. Sekarang lepas keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penyembahan-penyembahan berhala, ilah-ilah lain, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya roh kemiskinan, kutuk-kutuk, kutuk anak haram, kutuk penyembahan berhala, kutuk perceraian, kutuk perzinahan, kutuk sakit penyakit. Semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lepas keluar dari anak-anak Allah ini. Lepas keluar. Dan mari Tuhan Yesus, urapan kuasa rohmu bekerja makin sempurna, membersihkan yang belum hamba sebutkan, tapi Roh Kudus lebih tahu yang harus dilepaskan dari setiap anak-anak Allah ini. Roh pemalas juga keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh pelamun, roh gelojoh, roh rakus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh mandi air kembang, roh japa-japa, mantra-mantra, keluar dari anak-anak Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepas keluar roh kebencian, keluar dari anak-anak Allah ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh dendam, roh yang terus menarik kepada masa lalu, keluar. Karena seorang yang membawa bajak menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Engkau adalah laskar Kristus yang perkasa. Engkau sedang membawa bajak. Jangan menoleh ke belakang. Matamu harus tertuju kepada Yesus. Dialah pemimpin iman kita. Dan mengikuti perlombaan iman dengan berlari, bukan berjalan. Dan tidak ada keletihan, tidak ada kebosanan, tidak ada kelelahan. Dalam nama Yesus, urapan kuasa roh menyegarkan engkau kembali. Oh haleluya. Terus dibakar oleh api Roh Kudus semua yang unclean spirit, roh yang tidak kudus semuanya dibakar oleh api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas dan merdeka. Sekarang urapan kuasa Roh Kudus mengalir atas engkau. Kau dikuduskan kembali darah Yesus yang berkuasa. Dan urapan ini memenuhi engkau kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan kuasa Roh Kudus yang baru. Roh yang baru, hati yang baru, tubuh yang baru, yang bebas dari kelemahan, bebas dari keletihan, bebas dari sakit penyakit apapun. Segar, sehat dan kuat semua roh sakit penyakit keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak peduli penyakit apapun, tapi yang jelas oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Allah berfirman demikian, engkau sudah disembuhkan. Dan urapan kesembuhan mengalir bekerja atas engkau. Jadilah sembuh, roh, jiwa dan tubuhnya sekarang sehat, tidak ada cacat celah. Dan kita layak di hadirat Tuhan. Dan bahkan kita layak ketika Dia datang menjemput kita yang kedua kalinya. Dia datang mengangkat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan kuasa Roh Kudus. Sekarang kau penuh dengan urapan Roh Kudus. Penuh hal yang mulia, penuh hal yang indah, elok, yang sedap didengar, yang suci, yang benar. Hal-hal dari kebenaran kerajaan Allah. Dan penuh dengan kasih, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan. Penuh dengan hal itu. Dan penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Terima urapan kuasa Roh Kudusnya. Terimalah sekarang urapan yang baru ini. Dan terbukalah mata rohmu, telinga rohmu. Berdirilah tegak, pakai selengkap senjata Allah. Dan kau adalah manusia ciptaan baru yang dipilih oleh Allah di laskar Kristus yang militan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan Yesus memberkati. Saya percaya Anda semuanya dibebaskan, disembuhkan. Sekarang berdirilah tegak. He loves us. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oh, holy night, the stars are brightly shining. This the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, their name forever praise we, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh,
the angel forces on night divine, on night when Christ was born, on night divine. On your knees, oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.